Tuhan untuk mengikuti ibadah bersama Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah suatu anugerah bagi kami dan ini adalah satu sukacita Tuhan, karena kami akan diterapkan jiwa kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti Tuhan. Demikian juga dengan jemaatmu Tuhan, baik yang online maupun yang offline. Kami berdoa Tuhan, urapi setiap orang ini Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan. Kalaupun ada yang salah dari hamba-Mu Tuhan, saya percaya Roh Kudus-Mu akan meluruskannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini adalah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu, ada sukacita dari surga turun atas kami Tuhan. Dan ketika hadirat-Mu turun atas kami percaya Tuhan sakit penyakit disembuhkan. Kekuatan kegelapan dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu bersuara Tuhan, kami akan diubahkan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Salut. Saat ini saya sebetulnya Pak Khotbah hanya mau menyampaikan renungan. Ini saya kira bukan untuk jemaat Anda, ini juga buat saya. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan waktunya orang tidak dapat lagi menerima jalan sesat sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan yang berkaikir dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita mulai dari yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Baru-baru ini kita dengar ada 2 orang baru meninggal, hanya beberapa hari langsung meninggal karena COVID. Pastor ada dia, satu lagi pemerhati sosial di Galuh Sinada. Saya kok pikir gini cuma dari mana? Andai kan itu terjadi pada saya, udah siap gak saya ke surga? Udah siap gak saya dihakimi? Ternyata setiap saat kematian juga menyebut kita. Kita udah tahu kan pemerhati sosial di Galuh Sinada. Saya kira kita mungkin orang baik kok bisa meninggal. Pendeta dari teolog yang dari dulunya kurang baik menjadi bertobat setelah jadi Kristen. Kok begitu gampangnya orang meninggal? Apalagi yang orang pikir. Karena dia hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi. Dan ketika kita menghadapi kematian, kata Tuhan apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah itu kita harus pikirkan juga. Karena kita akan dihakimi nanti ketika kita mati. Pertanyaan oleh siapa kita dihakimi sama Yesus? Ketika Yesus turun dengan malaikat, sangkakala Allah berbunyi, udah gak siap nggak? Di Matius 22 yang Paulus akan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Pertanyaannya, sudah terpanggil nggak kita? Saya sendiri pun tentu terpanggil, ya mungkin. Saya kan belum benar pendeta, tapi kalau pendeta saya ini ada kebanggaan saya. Oh, Pak Raja Buku, pendeta, Pak Raja Buku, bisa mengubah untuk kebanggaan sendiri, itu pun tentu terpanggil. Tapi ketika saya pendeta, karena itu adalah anugerah. Saya percaya itu anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan dan itu anugerah saya mengerjakan jabatan itu.
Dan juga bukan jemaat di mana. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Oke, kita lanjut lagi. Karena saya kan belum katakan, saya juga berpikir saya menyampaikan renungan. Saya percaya nanti kita bawa nanti. Cuma kita renungkan. Apakah saya sudah terpanggil? Itu dulu kita renungkan. Kalau terpanggil aja tidak, gimana mau terpilih? Apakah kita cukup hanya sebagai jemaat? Yesus dari 100 ekor domba, satu domba hilang. Yesus mencari satu domba yang hilang. Dia tak cari 99. Gimana dengan kita? Karena dalam satu kehakiman ini kan banyak yang terpanggil, sedikit terpilih. Hanya satu jiwa bisa kita bawa. Daripada 99 domba yang di gereja itu apa? Ini sudah orang berdoa dianggap. Yang satu jiwa yang bilang itu bisa kita bawa satu perdoa. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita mengasihi Yesus? Coba saya tanya, yang mengasihi Yesus? Ya, tunjuk tangan dulu, mengasihi Yesus. Pertanyaannya, benar tak kita mengasihi Yesus? Coba kita buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-domba." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat dia kau hendaki. Dan hal ini katakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan ini, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pertanyaan, benar tidak kita sudah mengasihi Yesus? Kalau merasakan kasih, ya, ayo tadi malam juga berenung. Benar nggak saya pribadi udah mengasihi Yesus? Benar nggak saya udah menggembalakan domba-domba? Gimana? Tapi sebagai jemaat, ini kan masalah penghakiman. Saya berenung, ada yang saya mati malam ini. Udah siap belum? Saya ke kanan atau ke kiri? Udah siap nggak saya nanti pada saat penghakiman terakhir? Saya masuk ke alam tetap. Sementara di sini katakan, kalau engkau masih orang, gembalakanlah domba-domba. Ini kata Firman, bukan kata saya. Karena saya berdoa dari malam. Konteksnya ini aku pikir sebelumnya. Bapak di malam, iya, saya Tuhan. Dan enggak saya udah kalau meninggal malam ini masih dalam perjalanan. Gimana dengan kita? Cuma kita ada sebagai jemaat, sebagai customer dari gereja. Kata ke gereja, biar orang melihat saya di gereja. KTP saya sah sebagai Kristen. Saya ke gereja biar dapat hadirat Tuhan. Jadi saya yakin kita mendapatkan kuasa Roh Kudus dengan ada turunnya hadirat Tuhan. Tujuan kita di gereja itu apa? Tujuan yang kita Yesus apa?
banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gembala ke gembala. Karena perintah Tuhan apa? Yesus sebelum dia berangkat ke surga pas menerai. Pergilah, Matius 28 ayat 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tanyanya, saya bukan murid, saya juga murid. Walaupun saya bertobat di sini, walaupun saya ada gelar pendeta, saya belum guru. Kenapa? Kenapa dikatakan murid? Seorang murid itu artinya apa? Belajar. Gimana kita mau membalakan domba-domba kalau kita tidak belajar firman? Makanya saya sudah sering mengajar dalam khotbah juga. Mari belajar firman biar kita bisa menyampaikan kabar sukacita yang menyelamatkan orang lain. Ya, keselamatan itu bukan hanya pada kita. Kita harus menyelamatkan semua bangsa. Pertanyaan tadi satu aja. Bisa nggak kita bawa jiwa itu mendongkrak satu orang? Satu orang aja dulu. Kayak tadi dari 100 sapi yang hilang, hanya sapi cari Yesus. Kita sebelum cari satu orang. Saya percaya ketika kita sudah bertumbuh satu per orang di gereja belum sampai ke atas. Dan nama Tuhan semakin mulia dari gereja itu. Dan kita semakin dimuliakan karena kita walaupun satu orang tetap namanya membalakan domba, bukan karena 10, 100 domba itu ada sapi yang hilang ini penting. Tapi lebih baik kalau bisa 100 domba. Tapi kita ditugaskan satu aja. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil aja tidak gimana mau terpilih. Saya mungkin merasa terpanggil, mungkin ya. Tapi menurut saya terpanggil juga. Kalau itu yang katakan saya berdiri di sini untuk kesombongan saya, untuk orang biar saya hebat, itu bukan terpanggil. Karena saya datang di sini berdiri dikuasai oleh kedagingan, bukan dikuasai oleh roh. Kalau saya dikuasai roh di sini, berarti saya terpanggil. Tapi belum terpilih. Kalau saya di sini dikuasai kedagingan, ya pasti saya sudah terpanggil, apalagi terpilih. Makanya ketika kita, kalau kita mendengar suara bisikan Tuhan, sekarang kalau kita mendengar, kita pasti ingin juga membaca Alkitab. Cuma ya itu tadi, ketika kita baca Alkitab, iblis tidak senang, roh ngantuk, baca Alkitab, bosan, ngantuk. Jangan-jangan renungan yang diberitakan di grup kita, cewek Karis, kita tak baca semua. Bu Gembala sudah membuat suatu renungan, tapi kita tak pernah baca. Kita gimana? Kalau kita baca minimal kita sudah baca 1-2 firman. Pertanyaannya tadi, apakah itu kita baca juga? Bukan saya bukan mau bilang kita harus menghargai itu Bu Gembala lu capek loh, bukan ini. Persoalannya tadi ketika kita baca, berarti kita diingatkan Tuhan. Dan firman itu berkuasa. Ketika firman itu berkuasa di kita, lalu kita bisa memulihkan orang. Baru kita bisa mengembalakan, baru kita bukti bahwa kita itu mengasihi Yesus. Kita gak bisa bilang, aku mengasihimu Yesus, aku mengasihi engkau Yesus. Wah, itu mantap banget. Tapi kalau dikatakan di sini apa? Gembalakan dombaku. Biar roh. Biar kita lanjut lagi. Saya mengajak kita untuk berenung aja. Mau katakan saya bukan jadi hakiman di sini. Cuma ini yang berenungan bagi saya juga. Orang yang hidup dan yang mati, aku berurusan dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita, tugas kita pertama apa? Menjadikan kehidupan di dunia ini seperti di surga. Mengampuni kesalahan Tuhan. Tapi di surga tidak ada lagi perang apa? Perang itu cerewet kayak tadi sini. Karena itu bukan hak Tuhan. Gitu. Kita langsung kasih UN-nya apa ini diceritakan. Artinya sebagai Tuhan. Karena kita ditugaskan, jadilah kehendakmu di bumi seperti kita bayangkan kita di surga. Gimana di surga? Ada nggak marah-marah? Ada nggak kita yang apa? Yang beli? Semua
rumah bersuka cita, tepuk tangan. Tidak ada lagi keinginan daging. Tidak ingin lagi gimana harta si A tidak ke saya. Tidak ada lagi. Semua hanya dipenuhi sukacita. Apakah kita sudah dipenuhi sukacita dalam kehidupan kita sekarang? Ya benar. Gak ada duit, gak dibawa mati. Tapi tanpa duit tidak bisa terasa mati. Betul. Cuma yang masalahnya jangan kita dikuasai duit. Karena kita dikuasai duit, apapun untuk mencapainya kita lakukan. Dan berapapun kita dapat, kita kurang puas, itu masalah. Ketika Tuhan kasih itu, terima kasih Tuhan. Ini anugerah. Jangan kita bandingkan dengan orang. Ada lagi istri suaminya si A gaji 10 juta, suami tua cuma 2 juta. Jangan bandingkan suami kita dengan orang. Akhirnya nggak ada sukacita. Akhirnya kerajaan yang kita minta kerajaan surga itu dijadikan di bumi tak terjadi. Kenapa di rumah nggak ada sukacita? Gimana ya? Pulang ke rumah dibuat lagu bata, dibikin apa? Tutupnya pas makan dah obat bata, buat belajar. Apakah itu yang diinginkan? Ya? Karena kita dikatakan jadikan bumi seperti jadikan bumi ini jadi surga, dan itulah tugas kita orang percaya. Jadi memperlakan pagi belum. Udah bisa nggak kita jadikan bumi ini seperti surga? Biar kita diomongin orang cuek-cuek aja. Kita evaluasi. Kekurangan saya ini. Karena kritikan itu membantu. Kalau ada yang mengkritikkan, silakan gitu. Saya malas sukacita. Kenapa? Saya bisa mengaporasi diri saya. Ternyata saya pun menjadikan bumi ini seperti surga, seperti doa Bapak kami. Nah, kedua, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Dan ketika kita sudah jadi bumi ini seperti surga, dan saya percaya kita adalah warga surgawi. Amin. Benar katanya Yesus. Yang mengatakan Yesus ada dua akan selamat. Benar. Yang percaya Yesus akan selamat. Benar. Dosa kita sudah ditebus. Benar. Itu hanya tiket. Terus tiket tidak ke surga udah punya. Masalahnya tiket ini sampai tidak ke surga. Yang penting jangan KTP-nya sampai. KTP itu mana? Kok pergi ke surga? Ya karena KTP-nya Kristen. Orangnya tidak ikut. Kamu bukan Kristen. Kamu bukan pengikut Kristus. Kamu bukan murid. Kita jangan kata pengikut ya. Kalau pengikut berarti itu dikatakan ikut-ikutan. Ya orang Kristen saya ke gereja. Orang baca kitab saya baca kitab itu pengikut. Tapi kita harus jadi murid. Orang murid belajar. Mari Bapak Ibu. Ketika kita banyak baca firman, kita akan menjadi orang-orang terpandang. Karena kita sadar, ya, firman inilah yang menjadi terang bagi kehidupan. Saya bukan hanya terpanggil lagi, saya orang yang terpilih. Amin. Makanya saya katakan, saya hanya menyampaikan, saya nggak berkhotbah, saya hanya menyampaikan renungan. Artinya, biarlah kita bawa renungan ini nanti ke rumah. Beritakanlah firman, ya kayak dua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya, siap sedia. Mungkin kita kan lagi bertengkar sama suami, istri. Suami lagi bertengkar, tapi waktunya nggak baik. Gimana mau bilang firman kan kalau nggak manyun? Tapi di sini dinyatakan, walaupun tidak baik, kita harus belajar tersenyum. Karena jadikanlah bumi seperti surga. Jangan kita bawa masalah di keluarga dibawa ke kerjaan, masalah di keluarga dibawa kepada orang. Masalah keluarga suami istri bertengkar, anak yang kena pukul banyak. Kasih bersama sama suami dan istri, ajar anak pelampiasan. Ketiga, saya kira pada umumnya ya, tapi nggak semua. Biar jangan terjadi apa? Firman menyenangkan, mengasihi. Berkata Yesus, ketika
ketika kau menyampaikan persembahanmu, apabila ada yang satu di pikiranmu, tinggalkan persembahanmu, berdamailah dulu dengan orang tersebut. Kita sampaikan persembahan, tapi kita masih ada penyimpanan ada kepada orang lain. Maka itu katakan berdamai. Nyatakan apa yang salah. Nah, gimana kita menyatakan yang salah kalau kita nggak tahu kebenaran firman? Kita kan mau berani mengatakan yang salah kebenaran firman, artinya paham. Yang murid. Karena kita Tuhan itu berapa? Amanat kata berkilah jadikan semua bahasa. Di sini katakan beritalah firman, siap segera baik atau tidak baik waktunya. Saat kita tadi ada masalah juga, kita minta firman. Jangan dikatakan wah, kalau tadi ada masalah ya, nggak usah dikatakan tidak baik, ya baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan kewajaran. Saya percaya kita mendekat orang dengan firman. Karena firman adalah kebenaran. Orang yang menerima akan bersukacita. Tapi kalau kita menyampaikan, menasihati orang dengan firman kita, dia akan menentang. Bicara lu ngajarin urus dirimu, bukan kata firman Tuhan. Ini juga bukan firman. Kami gila-gila gitu. Wah, memang gampang pun. Ayo baca. Gimana? Kalau gila-gila, gimana? Ini berita Tuhan, bukan kata para raja hukum. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang tadi kita itu gereja, apakah sebagai customer doa? Dengan begini, sebagai customer atau sebagai guru Yesus? Kayak sama kita orang makan di restoran, kalau enak, sisakan tinggal. Kalau nggak enak, protes. Nggak enak misalkan pergi ke mall kan, kita harus sebagai customer nggak di gereja. Kita ke gereja itu hanya gereja berkat. Kita ke gereja itu biar dilihat orang, saya beribadah. Yang terpenting di firman dan kita perhatikan apa yang terjadi di firman ini. Ya itu kita renungkan. Saya juga untuk menghakimi hari ini. Dan ini juga untuk saya mulai malam ini bikin banget ini firman. Maka saya mau bilang, saya tidak berkoma. Bikin banget. Apakah engkau mengasihiku? Gimana jemaat yang hanya sebagai jemaat saja ini menyakitkan ini. Tapi namanya kebenaran harus saya sampaikan, itu masalahnya. Saya berdiri di sini kan untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya percaya firman ini adalah Allah. Dan saat ini saya percaya kita ditegur. Bukan saya yang mengakui firman. Karena saya percaya apa yang saya sampaikan tadi dalam doa juga kurang diambil untuk menyampaikan firman. Mari kita nanti malam berenung di dalam saya kata sebagai customer di gereja atau sebagai murid itu perlu diperenungkan lagi untuk memuaskan keinginan telinga gitu. Ini kan aliran penuh kan? Bukan dia berat. Hanya mengejar aliran. Tapi pesan yang terpenting apa? Amanat Agung bergila jadi kamu dua bahasa muridku di sini dikatakan beritakanlah firman. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Di sini dikatakan. Jadi ini surat Paulus kepada Timotius. Paulus pada saat itu di penjara dan siap untuk dihukum mati. Jadi saat ini Paulus memberikan surat ini, dia dalam tahanan dan Timotius pada saat ini melayani di Efesus. Artinya Paulus mengalami penderitaan dan dia merasakan sukacita itu karena aku mati di dalam tubuh. Saya nggak takut menerima kematian itu. Saya nggak takut menghadapi kematian itu. Karena apa? Lakukan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Karena saya sudah berkata Injil. Saya
sedang menudaikan supaya nanti ada keyakinan di dalam diri Paulus. Dan Timotius adalah anak rohaninya. Dan pesan ini disampaikan kepada Timotius. Walaupun dia muda, dia masih ragu. Karena Timotius kan masih muda, pikir masih labil, masih ragu. Tapi Paulus akan menentukan dirinya. Saya dalam penjara, sabar menderita. Dan mengatakan ketika kita mengikuti Kristus, berarti kita di dalam nyaman. Ketika kita menjalani berarti ada pengorbanan. Kita harus keluarkan waktu. Hanya tadi ini surga atau neraka itu tadi. Dia enggak kita berkorban waktu. Yang berkorban materi bensinnya. Dia enggak kita. Berhitunglah pendapat Tuhan. Karena kita akan apakah Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Pak Raja Buku, apakah engkau mengasihiku? Apakah dia membatalkan jiwaku? Gimana seperti itu di kenapa kita satu persatu? Tapi Petrus diganti namanya juga. Bentar. Saya percaya. Tapi ini saya bukan bagian menghakimi. Cuma saya yang tadi berpikir menyampaikan ini semua. Kenapa lagi? Misalnya di apa lagi? Kenapa? Di Korintus 9 ayat 16. Atau Korintus 9 ayat 16. Saya kurang mampu baca. Saya bikin yang besar ayatnya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memendahkan diri. Seperti yang berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak. Apakah arti hak itu kami hamba Tuhan? Kamu kan pendeta, tahankan. Apakah ini firman untuk hamba Tuhan doang? Saya percaya ini untuk semua umat yang percaya bahwa Yesus membawa kita keselamatan dan Yesus akan membawa kita kepada keselamatan dan Yesus akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Saya percaya ini kalau begitu. Kami pelayan hamba Tuhan aja. Karena saya percaya firman ini untuk semua orang. Jadikan semua bangsa murid tunggal lain dikatakan jadikan orang jadi pendeta. Ya, jadikan orang menjadi hamba Tuhan tidak. Jadikan semua bangsa ini katakan beritakanlah Injil. Karena saya percaya seperti saya 50 di Mazmur 90 ayat 10 masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun berarti 20 tahun lagi kira-kira. Kalau kuat 30 tahun. Pertanyaannya, gara-gara 20-30 tahun ini apakah harus menyia-nyiakan waktu ini? Karena tujuan kita itu apa? Kehidupan sementara ini, dunia ini kan hanya kehidupan sementara 70-80 tahun. Tapi kehidupan kekalnya di mana? Surga. Ribu-ribuan tahun, berjuta-juta tahun. Tapi kita mengorbankan waktu 70-80 tahun. Saya mau katakan, kalau Anda mengasihi Yesus, berbalakan betul-betul. Saya percaya saat ini kita ditegur oleh firman, kepada ditegur oleh firman, dan Tuhan juga ingin kita semua selamat. Dan saya percaya jemaat keberadaan di sekarang akan dapat mencapai kemuliaan dari Tuhan. Amin. Dan kita semua saya percaya akan berkumpul di taman Firdaus. Amin. Karena saya percaya Tuhan hari ini sudah mengingatkan kita bawa ke perjalanan kita. Sekarang dibawa Pak Raja dijatuhkan. Ini renungan buat saya. Saya sendiri juga katakan ini buat saya juga renungan. Bahwa itu cuma ya itu saya banyak bergumul menyampaikan ini sebenarnya. Tapi katanya kan firman adalah kebenaran dan kebenaran itu harus disampaikan. Karena saya tidak mau jemaat itu sebagai customer doang. Jemaat harus ditegur dengan firman. Walaupun ada yang mungkin telinganya merah, saya percaya Tuhan lagi mengingatkan kita. Amin. Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam neraka.
Tuhan. Amin. Percaya firman ini akan membuatkan kita. Mari kita gembalakan dulu satukan satu orang. Saya percaya ini penuh. Mari kita berdiri.
Tuhan.